Okay, I'm good. Okay, I'm good, Neo ya. What about you? I'm good too. Ya, oke, sama-sama good ya berarti ya. Masya Allah. Oke, Neo liburan kemana, Neo? Di rumah Di rumah aja. ya Oke, gak ada rencana pergi kemana gitu? nggak ada. Aduh, Kakak kemana? kerja lah, ini kerja. Hmm. Gak ada hari libur kalau buat Kak Denny ya. Tanggal merah tetap kerja ya. Mantap, semangat ya. Oke, Neo. Ya, suara aku jelas gak, Neo? Jelas. Agak pilek Eh, soalnya. Agak pilek, soalnya Oke, ngebas. Oke, tes. ya, Hmm. our lesson today, ya. About working with strings and cookie files, Neo, ya. Strings means Eh, alfabet alphabet. ya. Okay. What about cookie? Cookie like I don't know. Jajan, tahu nggak? Cookie, like a cake, ya. Ya, Cookies, ya. Nah, tapi pernah dengar nggak istilah cookie di kayak browser gitu? pernah lihat kayak lo dinai. Nah, iya. Betul banget ya. Jadi, yang akan kita bahas ini, Neo, ya. About strings and cookie files, ya. Nah, let's discuss the first one about working with strings. Nah, okay. On web page, you have probably often seen similar message ya. Seperti ini pernah lihat? Pernah. Nah, ya. Jadi kayak we value your privacy, bla bla bla. Terus nanti ada kayak cookie policy ya. Customize, reject, accept. Nah, biasanya kalau ada kayak gini, Neo pilih apa? Kalau kayak Canva di allow. Allow ya. Berarti Kalau accept lah. yang lain di reject. Kenapa kayak gitu? Ah, Kenapa kok di allow, kenapa di reject? kalau Canva kan jelas untuk apa. Kalau Mm-mm. kayak berita gitu aku izin. Oke, tapi tahu nggak nanti impact-nya kalau if you choose allow or if you choose reject, apa Hmm, dampaknya? belum tahu. Belum tahu. Oke. Nah, what are these cookies? Uh, you know that this word literally means bake. Bake ya tadi seperti aku bilang jajan. However, they actually have nothing to do with cookies at that we can eat ya. Jadi bukan cookies yang biasa kita makan. Ini Ya, berbeda ya. Cookies di sini itu means files that are stored in the browser and contain service information related to the page ya. Jadi dia itu adalah sebuah file yang disimpan di sebuah browser browser. Nah, yang mencakup ya contain tentang info ya yang berkaitan dengan halaman itu. Maksudnya gimana sih? Nah, sebagai contoh, how cookies work is authorization. Tahu authorization? hmm, Authorization. yang mana dulu? Ini nih yang aku blok. Authorization kayak pernah lihat tuh Pak Atik. Ya, something like login activity lah ya. For Hmm, instance, on the platform, you don't need to enter your password each time you log in because the presence of a cookie containing profile information is checked when you log in gitu. Jadi fungsinya cookie itu ya bisa aja kayak nyimpen account kita. Jadi kadang kalau kita login, misal kita apa ya? Yang gampang aja deh, kayak Gmail ya. hmm. Pertama kali kita login, habis itu mungkin besoknya waktu kita buka Gmail, kita nggak perlu login lagi karena udah kesimpan betul kan Neo? Betul. Nah, tapi tergantung nih waktu login apakah pilihnya save password, maksudnya auto login apa enggak kayak gitu. Nah, Hmm, jadi kalau misalnya pilih yang auto login,
simpan password berarti kan nanti bisa langsung login, langsung masuk gitu lah. Ya, nggak perlu kita masukin username password lagi. Nah, if the cookie file exists, you'll be logged in automatically. Otherwise, you'll need to enter your password gitu. Hmm, Nah, cookies are stored in the browser as strings ya. Jadi sebenarnya cookie itu disimpan dalam bentuk strings. Kenapa kita bahas strings hari ini? In the following form. Ya, jadi kayak ada name satu, value satu, name 2, value 2, and so on seterusnya. Yes, they are stored in the form of a single large string with the contents of a cookies separated by semicolons. Nah, dipisah dengan semikolon titik koma. Ya. Terus eh apa yang akan kita lakukan dengan string ini? Ya, what should we do with this string? Nah, as we work on a project, we often need to use strings, even if we are not talking about cookies. But do we already know about them? Apa yang Neo udah ketahui tentang strings? Kayak nyimpan variable, question, anything else. Nah, jadi kalau itu lebih ke variabel ya. Tapi kalau string yang kita tahu itu dia ditulis dengan tanda kutip, betul nggak? Ya. Nah, dapat ditambahkan ke string yang lain, digabung, Ah. dan bisa dikombin dengan numbers. Nah, Hmm. jadi kayak plat nomor gitu. Plat nomor, terus apa lagi ya? Ya kode-kode gitulah. A string can be turned into a number. Bisa, ya. Bisa. Jadi, string itu bisa jadi number, tapi number eh, bisa kita convert ke string. Ya, Hmm. karena kan number sebenarnya juga string gitu. Nah, apakah ada yang lain? Nah, faktanya string adalah yang apa paling berguna ya yang bisa kita gunakan untuk skenario kompleks. Nah, for example, in the case of cookie file, a string must first be split into several parts to get to the desired value. And then we already know how to do everything else. Nah, now let's get down to the business. Oke, sebelum aku lanjut, coba kita review about asynchronity and bomb yang kita bahas dari minggu ya. Asynchronity masih inget gak? Kayak untuk ngelupin Asynchronity. Lawan dari asynchronity apa? dising. Synchronize ya, synchronize. Maksudnya dia kode dibaca dari atas ke bawah. Kalau Ya. asinkroni dia kayak bisa jalan Yang bareng ya kan yang buat kemana. Uh, lebih. Hmm. it's a tool that allows to execute some commands outside the main thread while preventing the main code from being blocked. Nah, ini what is a microtask queue and event loop. Baik. Uneven apa ya? Lupa. Nih, microtask queue or callback queue is a queue into which callback function fall and wait to be executed. Nah, yang Hmm. menunggu untuk dijalankan. Event loop adalah asynchronous call manager yang menambahkan tugas ya dari queue to the main stack when it's free yang bebas ya, itu bebas. Ini promise yang kemarin aku sempat skip ya. Aku skip aja gak apa-apa. Ini BOM browser object model. Ini adalah tree ya, kayak apa sih diagram yang bercabang gitu lah Ya. ya. Of browser environment object that can be used in CS code. Nah, Hmm. jadi biasanya kalau apa sih kayak HTML nanti di bawah HTML ada head ada body, nanti turun lagi seperti itu. Ini open layers, oke. I can skip it ya, biar kita bisa langsung ke working with strings. Nah, basic operation. Ini ada pertanyaan. Enggak.
Jadi kalau kita, if you want to consonate each strings, you just need to add plus. Iya. You can also do like this, Number. combine between string and integer. We get Iya. the strings ABC2. It will store into a string, yeah. Hmm. And then using a unary plus, a string can be turned into a number. Nah, so if you want to convert from string to integer, you just need to add plus here. But just remember that you should only use number value, ya. Cuma pakai angka. Jangan sampai nanti kayak gini, misalnya ini. Ini aku coret ya. Nah, plus ABC. Nah, ini jangan. Karena kan ABC emang udah jelas-jelas huruf ya. Oke, ini nggak boleh. String itu sebenarnya adalah sequence of characters ya, ordered sequence. Accordingly, a symbol is a unit of a string ya. Jadi misalnya Neo nyimpan titik, koma, eh, kurung buka, kurung tutup, itu sebenarnya dia juga string ya. Nggak cuma kita bahas alfabet. Ya, intinya adalah string adalah semua karakter yang kita simpan di dalam kutip. A space, period, titik, koma, letter, number. Nah, yang ada kaitannya sama simbol itu kita sebutnya string. Nah, due to this, many strings method are very similar to the array methods that you already know. The only difference is that a string is an immutable data type. Ya, immutable berarti immutable, Tabel. Tabel. Bukan. immute, immute, ya, immute, Tabel. immute, ya. Jadi dia kayak nggak bisa diganti-ganti gitu lah, ya. Gitu dengan karakter. Nah, ini prinsipnya sama kayak list di Python ya. Jadi kalau misalnya kita punya let, berarti kan kita bikin variabel ya. Iya. Kita bikin variabel name, isinya Fred. Nah, kalau kita mau console log, berarti kan kita print ya. Print name zero, berarti nanti akan tampil F. Eh, Nah, jadi dia sama kayak Python, di mana dia indeksnya mulai dari zero gitu. Nah, kalau mau nampilin dari tengah ke tengah seperti ini, ya kita pakai slice hmm. dari 5 ke 11. Zero, bentar. Zero, alah nggak bisa diblok. One, two, three, four, five. Nah iya, tetap kita mulai dari zero. Oke, Ya. ini replace all dipakai untuk Mengganti semua. yes. Nah ini karakter awalnya adalah spasi. Kita ganti dengan kosongan. Ya. Ibaratnya kita hapus aja deh. Jadi nanti di sini ada spasi. Ini kan FR ya kan, ada spasi kita delete, ada spasi kita delete kayak gitu. Oke, next lagi. Checking a substring. Nih, kita bisa ngecek pakai includes ya. Jadi names itu kan variabelnya. Apakah mencakup Mary? Nah, kalau ada Hmm. Mary nanti there is a Mary. Kalau nggak ada, berarti there is no Mary. Cara Hmm. bikin kondisional di JavaScript bisa ya, Neo ya? Bisa. Oke, ya. Ini dia Bisa. pakai kurung curly braces. If we use Python, we only use colon ya. Nolan. Hmm. Betul. Ini splitting into an array. Jadi kita if you want to separate the value or convert it into list ya. Wait. Nah, okay. You can use split like this. So it will, and you get a finished array at the output like this. Ya. Any question about this? Enggak. Jadi No. ini diganti koma. Wait, wait. Kenapa? Semikolonnya diganti sama koma. No. Maksud split adalah ini berarti tipe data apa? Ah,
String kan? Iya, string. Nah, string ketika kita pakai split, nanti dia akan jadi array, Oh, list oh, ya. Dia akan jadi array dengan pemisahnya adalah titik koma. Jadi begitu kita ketemu titik koma, dia slice, split. ya, Nah, nanti. lagi split, split kayak gitu. Makanya dia akan jadi array. Hmm. Aku sebutnya array ya, kalau di Python namanya list. Kalau Ya, di JavaScript namanya array. Oi. Ya. Terus ini, yang paling important adalah replace all, split, itu dia nggak mengubah value ya. Do not change the source string. Jadi kayak misalnya ini, mana tadi? Nah ini, replace all. Ini itu kalau kita jalankan, dia benar dia akan tampil apa? Spasinya hilang, ya kan? Tapi dia nggak akan merubah variable names. Oh iya. Neo console lagi, pasti tampilnya tetap sama seperti ini. Hmm. Gitu. Makanya kalau Neo pengen version yang udah di replace all, berarti bikin variabel lagi buat nyimpen ini gitu. Oh iya. For example, like names to gitu bisa. Ini ya tadi importantnya. Oke, ini join buat gabung. Nah, jadi eh, database-nya harus dari array. Nanti kita join berarti balik lagi ke string. Oh iya. Oke, ini ada tugas you need to able to work with string. Bla bla bla. Nah, sebagai contoh seperti ini. There is a string in the program that consists of user name separated by the n character. The program should remove all Albert names from the string. In the resulting string, the name should be separated by the hash character. Nah, seperti ini. Let names. Tugas kita, kita harus menghilangkan apa sih? Dan Bukan menghilangkan, tapi kayak kita harus potong ini. Setiap kali kita ketemu dan, nah kita harus potong. Tadi pakai apa? Masih ingat nggak? pakai split. Split ya. Terus kita harus hilangkan semua Albert. Nah, berarti ini ya hilang, ini hilang, ini hilang, ini juga hilang. Nah, yang tadinya kita pisah pakai dan, kita ganti pakai hash. Hmm. Nah, oke. Let's begin to solve the task. Yang pertama kita harus replace all dulu. Albert jadi kosong. Berarti buat ngehapus. Nangkep ya? Lengkap. Oke, next. Hub ditangkap. Oke, after deletion, the string will be show then, ya kan? Hmm. And. Jadi misal nih, ini Albert hilang, berarti kan tinggal Fred and Mary. Iya. Mary and Dorothy and Natalie gitu. Next. Nah, kemudian ini replace all Oh. lagi ya. N-nya juga kita hilangkan. Hmm. Tadi Albert sudah hilang, berarti kan Fred and Mary, berarti N-nya hilang. Oke, kemudian nah, kita ganti dan jadi hash. Cuma ini aku kurang kurang yakin karena gini. Yang pertama oke, kita ngilangin Albert berarti kan Fred and Mary. Iya. Kalau misalnya kita hilangkan Janjan, berarti kan nanti Fred sama Mary-nya nempel ya kan, Oh. Neo? Ya tuh. Nah, terus berarti kan Jan-nya hilang. Kenapa di sini ada Jan? Kita ganti dengan Hash. pagar Hmm. ya. Kalau seharusnya kalau menurut aku ya, tapi nanti dicoba aja. Ini harusnya kalau dan dua kita ganti jadi dan satu. Nah, baru nanti dan satu itu kita revise ke Ya. pagar. Seharusnya kalau versi aku ya, tapi nanti dicoba aja. Aku sih belum coba-coba. Gitu. Oke. Nah, nanti jadinya seperti ini. Hmm. Oke. Kemudian kita akan split ini, convert the string to an array. Nah, nanti kita panggil satu persatu. Hello siapa kayak gitu.
Ya, Nah, oke. Let's sum it up. A string is a sequence of characters numbered from zero. Yang kedua, string methods are an important development tool. Aman yuk? aman. Oke. Nah, yang ketiga, split dipakai untuk Memisah, oke, replace all. mengganti satu kata, ada satu huruf. Oke, includes. Include ngubah string jadi I. Bener nggak? Includes berarti termasuk ngecek apakah string yang kita cek itu ada di mana gitu di variabelnya. Hmm. Nah, ini slice buat motong. Bedanya dengan split, kalau split dia kayak kepecah jadi array. Kalau slice kita cuma potong, ambil dari sini sampai sini ya. Join for Menambahkan I. gabung ya. Gak, Jadi dari kumpulan array nanti digabung jadi string. Nah, the last one using string methods you can work with cookies. Nah, tapi nanti habis ini kalau masih ada waktunya. Oke, let's go nih. Or any questions so far? nggak ada. Belum. Oke. Kalau nggak ada berarti kita langsung aja praktek ya. Aku izin stop share. Yuk, nih saya skin aja. Oke. Oke. Gimana? Ada. How much? Hmm. Wait. 1, 2, 3. Tadi include untuk ngecek. Heeh. Bukan nge-compare. Jadi kita ngecek kayak tadi Mary. Mary ada nggak di sini? Kalau ada berarti kita taruh Oh. apa? Hmm. Tiga. Jadi empat nih. Tiga. Oke. Paham. Oh, ini betul. Eh, values, fragment, and... Yang dua itu salah semua. Eh. Kok benar? Aku lupa ini. Tadi tigain apa? Join. Join gak ya? Apa ya? Join kan buat itu kan tadi combine-nya. Combine. Combine. Pelit.
Split cerita kita sulit kenal. Salah. Coba dulu. Bener. Eh. Ini apa nih? In an online home app and software. Mm-mm. Coba dijalankan dulu tampilnya apa? Oh nih. Nah, harus diganti ya. Hmm, User products cancel. Mm-mm. Gitu. Bentar. Price in an online home appliance store, product information comes from the server as a string. As this program that try to get a slice hanya menampilkan frying pan. Ya, jangan tampilkan semua. Fine, then berarti one uh, gimana nih? Ini frying pan di sini. Pakai indeks. ah, Pakai indeksnya betul nggak? Dari 7 sampai 16. Enggak. Nah, ini yang kamu console log, yang kamu print itu products. Ya, berarti ini. Ya. Berarti bukan yang kamu slice, tapi kamu nampilin yang masih utuh. eh Seharusnya ini kamu simpan dulu di variabel atau apa gitu. Atau mau langsung ditampilin gitu gak apa-apa di situ. iya, intinya. Pasti. Nah, Kita kita frying pan. itu masih pa, flying pa. Nah, Nah, udah. dah, yuk dicentang aja. Oh, enggak otomatis. Oh, nggak auto check. Gimana? Ya, bisa nggak? Ada it. There's nothing wrong with the data. And now everything is finally decoded and we can move on. This time the line contains not only the name of the product but also the price. The string format is in the code. The task is display uh,
Jadiin I dulu ya. Oke. Bener nggak? Gimana? Ini mau start dari? Jadiin I Oke. Pakai? variabel dulu. Boleh. Produk dot Tuh. strip is Split. strip lit gini. Split. Ya. Terus Mm-mm. lupa. Pemisahnya apa? Titik koma. Semikolon sama spasi ya kan? Ini kan ada spasinya. Ada spasinya. Artinya hapus berarti. Berarti yang di split itu semikolon sama spasi. Semikolon koma. Dan semikolon dikasih spasi. Oh, Langsung satu kesatuan. Nah, like that. Yes. terus konsol log. Konsoloknya berarti pakai looping ya kan? Looping. Wah, ini. Mm-mm. For let I. Ya, wait. Mm-mm. Terus I Mm-mm. lebih kecil. Lebih kecil dari Produk. produk lain ya. Lebih Hmm, kecil. Yang ini ada ini. Berarti apa? Produk ya, yang nggak pakai S. Oke. Dot length. Oke. Terus Terus berarti apa? Titik koma I plus plus. oh sama kayak si plus plus. Iya. Terus konsol log. Mm-mm. Ini. Mm-mm. Codingnya berarti ditampilin itu kan dalam kurung konsolok produk dalam kurung. Produknya hapus. Bukan produk Oh, dalam I. Cuma nanti Neo harus split lagi karena kan ini nanti kettle 20, frying pan 30 gitu tampilnya. Sedangkan kita harus tampilin seperti ini. Kettle strip, frying pan. eh, oh, ini I apa satu? I Ah, I. di luar looping. Enggak, enggak. Sebenarnya ada dua cara. Mau di split lagi, nggak apa-apa. Split.
dengan sama dengan, atau kita bisa replace aja dari sama dengan, kita convert ke spasi, strip spasi itu juga bisa ya kan. Ya. Nah, tergantung Neo enaknya yang mana. Gini. Space, strip, space. Tunggu. Deh. Nah, Tinggal di konsol buat. ini konsolnya pindah ke bawah aja, tukar tukar posisi. Oke. Kita kita. Hmm. Nah, ini kalau mau bikin variabel itu jangan di dalam looping. Oh, Kalau mau bikin line produk 2-nya di sebelum looping, nanti produk 2-nya diupdate aja. Nah, bikin variabel produk 2, tapi isinya kosongan gitu, Neo. gini. Hmm, balikin kayak tadi, balikin. Kayak tadi. Nah, line-nya hapus. Oke. Nah, Oh kamu ya. bikin line-nya di luar for. Oke. Let Kadini. Hmm. Let Produk product 2. Mm-mm. to Neo. Eh, dibikin kosongan dulu aja. Heeh. Ini yang kamu tampilin produk satu apa eh produk I apa produk 2? Gini. Dah. Ini produk apa ini? Produk dua. Bukan, maksudnya produk 2 itu adalah produk replace all. Produk yang ke produk ini kan dia array ya. Atau gini aja. Eh, em, produk 2 ini benar taruh di luar aja. Oke. Di baris 3. Let. Yang dikasih let. Oke. Enggak usah dikasih sama dengan. Heeh, dipepetin dulu. Oke, baris 2 sama 3 berarti harusnya tukar posisi ya kan? 2 sama 3 harusnya tukar posisi. Jadi kita ubah, baru kita split.
Mm-mm. Nah, ini yang kita split berarti yang produk dua, bukan products. Ini berarti produk. Oke. Yang baris tiga dulu. Ini berarti produk konsolok ya. Mm-mm. Nah, Salah. cannot access product. Products pakai S. Oh ya. Nah, nah, Udah. oke. Berarti sekarang tinggal nambahin aksesoris ini, produk sama dolar. Bisa Kayaknya. digabung ini kan berarti sebelum produk satu sama setelah ini dikasih dolar. Yang ini dikasih produk, ini dikasih dolar, ya Oh. kan? Ah. Uh, if you want to consonant each string, you just need to add plus. Ya. Oke. Oke, coba. Nah, oke, sip. Sip. Thank you, Kak. Oke, See you on Sunday. ya, oke. We still have 15 minutes ya. Oke. Maybe we can directly go to the next section ya about cookies ya. Oke. Mau langsung aja nih. Boleh. Tapi nggak tahu. Iya. How to expand. Oke deh, coba aku jelasin sebentar aja. Oke. Izin stop share ya. Ya. Baik, Nggak boleh. ya boleh. Ya udah. Wait, Kita selidiki. ya, udah bisa tampil? Can you see my screen? Ya, gitu ya. Oke, cookies ya. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi, cookies itu way to store a small amount of information within the browser. For example, they can be useful for storing profile information, info tentang produk, information about personal records. Oke. Nah, cookie files have three main parameters. Jadi ada name, value, sama lifetime. Nah, all of these parameters need to be specified when creating, ya. Jadi ada nama, value, sama expired, lifetime ya. Nah, cookie is of the property of the document object. You can use it to look at existing cookies and add new ones. Nah, jadi nanti seperti ini, console log document.cookie ya. This code will output a string with the contents of all cookies that exist on the page console. Nah, jadi nanti sebagai contoh seperti ini, as you know, cookies are stored in the browser as a long string. Therefore, something like this will be output to the console. Jadi dia pasti akan nampilin name value separate using semicolon seperti ini. Nah,
Kalau mau bikin cookies, to add new cookies, you need to decide on its name, value, and lifetime. In general, creating a cookie file look like this. Ada name, value, ada max age, ya, berapa detik. Hmm. Okay. What's important to keep in mind? Only one cookie file can be created at a time. You will not be able to transfer a string with several new files. Ya, jadi cuma bisa buat sekali. Ya. The lifetime is specified in seconds from the moment of creation. Ya. Jadi seperti tadi mana sih contohnya? Oh, nggak ada. Nanti deh. Nanti coba kita lihat. Nah, if you need to change the cookies value, use the same method as for creating a new cookie. Ya. Jadi kalau kalau mau ngedit metodenya sama kayak mau bikin cookie. Nah, to delete a cookie file, you can change it by setting any value and zero lifetime. Ya, jadi bukan kita delete tapi kita update value-nya. Nah, coba ini tugasnya. Let's write a program that greets the user by name. If we don't know the user's name yet, we'll ask for it and store it in a cookie file, and next time we'll retrieve it from cookies. Nah, ini sebagai contoh, object is stored in input field, ya. Jadi namanya udah tersimpan di input field. Kita take the value, kita simpan di variable name. Nah, kemudian kita simpan itu di cookies segera, ya. Username-nya ngambil dari nama. Iya. Nah, max age berarti ini berapa ini? 1 juta. Satuan second ya, ini satuan second. Oh, Ya. jadi Max itu waktu. Jadi kapan nih cookie itu bakal expire gitu. Kan ini lifetime ya. Eh, Hmm. name, value, sama lifetime. Lifetime. Ya. It is not necessary to delete the file after the time specified in the task. But the lifetime still needs to be specified ya. Jadi emang harus dijelasin ya. So we just specify a large number. Jadi ngakalinya dipanjangin aja angkanya. Karena ini mau nggak mau harus kita define ya. It will live for a long time. Ya. Jadi impactnya kalau ini sedikit juga nanti malah baru 5 detik login, 5 detik login kan lucu juga ya kan. Iya. Nah, well, first get a string with a cookie. Ya, kita bikin variable cookies. Kita take document cookie. Nah, ini. Kemudian kita split ya. Karena tadi kan dia berupa string cookie itu. Berupa string, kita convert ke array. Ya. Nah, pakai split. Next. Nah, ini kalau kita mau tampilin. Kita split sama dengannya. Berarti nanti bakal ketemu name sama value-nya. Nah, oke, the cookie exit the value is siapa gitu kan namanya. Kalau ini mau to make the right decision about whether to show creating a request for the name, you must examine ya all cookies without exception. To do this, get a variable before the loop. Nah, jadi kita bikin variabel apakah cookie-nya kesimpan. Nah, set dulu jadi false Hmm. gitu. Nah, kalau udah ada cookie-nya berarti nanti is cookie-nya kita ubah jadi true terus kita keluar dari looping Ya. gitu kalau mau checking. Nah, kalau emang cookie-nya ada berarti kita greeting, kalau nggak ada berarti kita kayak tampilin login seperti itu. Request to enter a name. Nah, ya udah gitu aja Neo ya. Oke. Mungkin kita bisa ngerjain 2 sampai 3 task ya. Aku langsung stop share aja. Yuk, selection aja Neo. Nah, mau nggak ya? Yuk, Nggak guys, ya? Ya. Tugas apa nih? teman-temannya Neo itu. Iya dulu. For this one, there are three. Ada maksimum lifetime nggak? Nggak.
Tergantung kita ngisinya kan tadi. Mau dibikin 1 miliar, Oke. 1 juta, 1 juta second. Yang penting emang harus di-define. Nih, kalau yang ini ya. Halo, anybody there? Mm-mm. Oh iya, Kalau yang ini ya. cookie. Yang itu betul, bawahnya betul. Yang salah bawah itu. Yang betul the maximum lifetime. Nah, ya, yang itu. Ya, oke, anybody there? Apa nih? Ini changing ya. 60, 60. Gimana ini? Eh, ini sehari. Ini sehari. Eh, ini 1 week. Ini sana. Eh, kok ini di Lightning Cookies? Which one? Nih. Iya, jadi kalau kita mau apa sih? Hapus cookie itu kita update aja nih, Yo. Ya. Jadi kayak ini. Jadi kita nggak bisa hapus cookie, tapi kita update dengan cara ngupdate ini, value-nya jadi non gitu. Oh, itu. Ini dia apa? Itu program hmm, ada grup. Cookie split iya. Terus ini berarti kan di set ke false dulu. Anggap Ya. aja belum ada. Oh, ini di true, itu di false. Yes. Hmm, oh, Nah, terus tadi kan Neo sempat lihat value dari cookie. Dia kan dari name sama dengan value. ya, Nah, berarti kita splitnya bukan pakai plus dong. Kita nge-splitnya pakai sama dengan. ini. Kenapa tuh? Ya kan? Tadi kan Neo sempat lihat datanya cookies kan. Jadi dia name sama dengan value. Name sama dengan value. Name sama dengan value. Bukan pakai Oh, plus kan? ya, bukan. Nah, Oke, udah. terus apa lagi ya? Input field iya, non button iya, kalau iya. Kayaknya udah sih. Kita kan tadi gak bahas ini ya. Berarti gak usah dimodify. Ya, Yuk, guys. masukin siapa ya? Eh, Siapa aja boleh. Nama tetangga pun boleh. nama tetangga ya? Oke, Mm-mm. Oke, submit aja. oke, Oke, good Neil. I will stop your share screen because time's up ya. Aku juga oke.
Pengen Kak. liburan Neo ya, udah tanggal merah ya. Ya Neo, terima kasih for today ya. Sebelum aku tutup, Thank aku you. izin share screen bentar. Wait, Kalau kakak besok kenapa? libur, ada Kalau besok aku cuti, karena kan akhir bulan. Aku kalau akhir oh, bulan nggak bisa ngajar. ah, Okay, now let's wrapping up the lesson. ya, Today in class, we studied the string and their methods more closely ya, lebih dekat. Belajar string sama metodenya. Terus kita belajar gimana sih cara kerja cookies, terus cara bikin, hapus, modify cookies ya. Jadi hmm, tadi delete, dia nggak eksplisit delete, tapi kita ngupdate value-nya jadi none ya, gitu. ya, Ya kalinya. Kalau ini tadi kita udah apa nggak sampai ini ya? eh Apa sih? Three projects belum. Ini juga belum ya. Oh, di modul ya, di modul. Berarti kemarin-kemarin sudah kita bahas ya. Jadi di modul ini kita udah belajar 4 hal ini Neo, ya. hmm, JavaScript syntax, BOM ya, browser object model, tree project ya, Golang, Galaxy, Cacti, terus konsep UX, UI ya, terus cara kerja sama animation. Nah, in next module, you will complete a real full-fledged ya project that will ya, benefit school, benar. school. Nah, what was the most interesting part of working with the module? Yang hari ini, Hari ini yang paling interesting. eh, Most interesting, berarti yang paling menarik. yang Di paling modul JavaScript, baik dari awal sampai sekarang, yang paling menarik. dari awal ya. Yang pas awal, berarti yang kosong itu waktu awal. Nature cookies ini. Buat cookies ya. Tapi yang mana yang paling difficult? Yang paling difficult yang dulu sempat analisis panjang-panjang. Itu apa Python Pro? Bukan yang apa if, bukan if, Oh, lupa lupa. Nah, yang ya. itu. Kalau aku pribadi yang paling susah animation emang ya. Aku Ya, ini nggak ada ya, basic kayak desain desain gitu. Jadi kayak apa sih ini apa? Animationnya. ya, What is the most valuable thing you've learned, and what result are you particularly proud of? apa ya? Yang paling bernilai dari JavaScript ini, ya. Yang paling bernilai membuat website jadi lebih interaktif dengan Anything else? jadi advantage-nya kita bisa lebih bisa membuat orang-orang menaik ke website kita. Oh iya, betul ya, karena ada kayak efek-efek GS-nya, lebih interaktif. Oke, Neil, see you in the next module ya. Jadi aku izin pamit Ya, untuk hari ini ya. Terima kasih, Neo. Kita ketemu lagi hari Minggu ya. minggu. Oke, Neo. Thank you for today. Bye-bye. Bye bye, thank you Kak. Assalamualaikum. Oke. Bye.